selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. 3 cara menjadi orang yang optimis di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ada 2 orang pasien berpenyakit keras yang dirawat di kamar yang sama di sebuah rumah sakit. Pasien pertama setiap hari duduk di samping satu-satunya jendela yang ada di kamar itu. Pasien kedua hanya bisa berbaring dan tidak dapat melihat keluar jendela. Keadaan membuat kedua pasien ini mempunyai hubungan yang dekat. Setiap harinya mereka saling bercerita. Pasien kedua mengungkapkan betapa irinya dia kepada pasien yang pertama karena dapat menikmati pemandangan di luar jendela. Untuk menghiburnya, setiap hari pasien yang pertama bercerita tentang apa yang dilihatnya di luar jendela kepada pasien yang kedua. Pemandangan yang indah, orang-orang yang bahagia, bunga-bunga yang penuh warna. Pasien kedua menantikan cerita-cerita itu setiap harinya. Mendengarkannya membuat dia merasa hidup dan bahagia. Hingga suatu hari, pasien pertama menghembuskan napas terakhir dalam tidurnya. Pasien kedua memintanya untuk dipindahkan ke samping jendela agar tetap dapat menikmati apa yang dilihat kawannya. Betapa mengejutkannya, ternyata di luar jendela hanya ada sebuah dinding kosong. Selama ini pasien ini tidak dapat melihat, tetapi dia membayangkan sebuah dunia yang penuh warna dan menginspirasi. Kebahagiaan tidak dapat dari luar, tetapi dari sikap hati sendiri. Sebuah sikap seorang yang optimis. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Sikap optimis adalah sikap hati yang selalu berpengharapan dan berpandangan baik. Sedangkan sikap pesimis menghambat orang untuk maju atau berkembang. Sikap pesimis membuat orang tidak berani mengambil keputusan dan resiko. Sebaliknya, sikap optimis merupakan energi yang membuat orang berani membangun komitmen dan berani untuk terus maju menghadapi segala resiko demi mencapai kebahagiaan hidup. Optimis akan lebih lengkap apabila ada komitmen sebagai alat bantu agar tidak menyimpang dari pemikiran dasar yang sudah dibangun. Seorang yang memiliki sikap optimis akan memiliki harapan dan rasa percaya diri yang tinggi terhadap tindakannya yang akan membuahkan hasil maksimal di masa yang akan datang. Sikap itu menentukan pikiran. Saya yakin bahwa 10% dari hidup adalah mengenai hal-hal yang terjadi padamu dan 90% lainnya tentang reaksimu. Sikap kita lebih penting daripada fakta-fakta yang ada. Itulah sebabnya hal-hal yang kita ucapkan pada diri sendiri amat penting dan membantu dalam membentuk takdir kita. Jika kata-kata kita memberikan harapan dan pandangan positif atau optimis, kita akan hidup dengan cara yang berbeda bila dibandingkan apabila kita selalu khawatir akan hal-hal buruk. Ada sebuah pepatah yang mengatakan,
Apa yang Anda pikirkan adalah apa yang akan Anda dapatkan. Sikap Anda menentukan pikiran Anda. Karena itu, lihatlah sisi baiknya. Pilihan ini ada di tangan Anda. Ada 3 latihan menjadi seorang yang optimis. Watak lahir di lingkungan dan pengalaman hidup berpengaruh dalam membentuk cara pandang seseorang. Tetapi kabar baiknya, cara pandang kita dapat diubah. Kita dapat berlatih untuk mempunyai sikap optimis dalam menghadapi hidup. Berikut adalah cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mulailah dari latihan beribadah. Dalam melatih optimis, mulailah dari hubungan kita dengan Tuhan. Sebab firman yang ada di Alkitab berisikan pengharapan. Dengan semakin memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan, kita tidak akan tertipu dengan berbagai pandangan dunia. Semakin kita melatih diri dalam beribadah, kita akan semakin positif dalam memandang hidup yang sekarang maupun di masa depan. Yang kedua, melatih hati untuk bersyukur. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bagaimana perasaan saudara saat melihat hal-hal baik yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Tentunya hati kita dipenuhi rasa syukur. Namun seringkali kita melupakan itu dan lebih berfokus kepada masalah dan kesulitan dalam hidup. Melatih diri untuk bersyukur akan membalikan fokus kita kepada Tuhan. Tuliskanlah hal-hal yang saudara syukuri. Ambil keputusan untuk melakukannya setiap hari. Hal ini akan menguatkan kepercayaan kita akan kerja Tuhan di dalam hidup kita. Jangan heran jika kita akan semakin bertumbuh dalam sikap optimis. Yang ketiga, memilih pergaulan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Lingkungan adalah salah satu hal yang membentuk cara pandang kita. Seperti yang difirmankan Tuhan, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Apakah artinya kita hanya boleh berteman dengan orang-orang yang baik-baik saja? Tidak juga. Sebagai murid Tuhan, kita diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Namun pilihlah orang-orang yang memberi pengaruh baik kepada saudara. Orang-orang yang berpandangan optimis, yang menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Kita dapat berteman dengan siapa saja, tetapi cermatlah dalam memilih orang-orang yang akan memberikan pengaruh kepada kita. Menjadi seorang optimis bukan berarti kita akan selalu bahagia dan sukses. Bukan berarti kita tidak akan menemui tantangan dan kesulitan dalam hidup. Namun seseorang yang percaya kepada Tuhan akan mempunyai cara pandang yang positif. Kita yakin bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan mengasihi kita dalam setiap musim kehidupan. Hasilnya adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Mari kita latih diri kita untuk menjadi seseorang yang optimis. Semoga firman Tuhan pada saat ini dapat menolong kita untuk memiliki sikap yang optimis di dalam kehidupan kita dalam segala situasi. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan saat ini, saudara boleh like, subscribe, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang memilih lebih bersikap optimis dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang mengajak kami untuk selalu bersikap
optimis dalam kehidupan kami. Apapun kesulitan yang kami hadapi, biarlah kami boleh menghadapinya dengan sikap yang optimis dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam menjalankannya dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.